Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang saya bisa kembali menyapa dan berjumpa dengan Anda hari ini. Puji Tuhan, mari kita kembali Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu gambaran neraka seri yang kedua. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus, topik neraka ini merupakan topik yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Dan ternyata kata neraka ini muncul sebanyak 12 kali di Perjanjian Baru. Dan dari 12 kali kemunculannya, maka 11 kali ada tercatat di dalam pengajaran Yesus. Di Injil Matius muncul sebanyak 7 kali, di Injil Markus muncul sebanyak 3 kali, dan di Injil Lukas muncul sebanyak 1 kali. Dan ini berarti menunjukkan pengajaran Yesus tentang neraka ini sangat serius, karena saya yakin Yesus tidak pernah menghendaki setiap kita masuk ke dalam tempat yang namanya neraka. Nah, mari kita akan sekarang belajar seperti apa itu neraka. Dan di seri yang kedua ini saya akan menyampaikan 4 poin tentang neraka. Yang pertama, neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap. Matius pasal 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, jadi Anda bisa bayangkan, ternyata neraka itu adalah tempat yang sangat gelap dan suasananya pasti sangat mengerikan. Itu sebabnya neraka bukan tempat yang nyaman, neraka bukan tempat yang menyenangkan, karena di sana adalah tempat yang benar-benar sangat gelap. Yang kedua, saudara, neraka adalah tempat di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Matius pasal 13 ayat 42, lalu kita lanjutkan ayat 49 sampai yang ke-50. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Anda bisa bayangkan, ternyata firman Tuhan mencatat tentang neraka ini sangat mengerikan, dan ini merupakan tempat penderitaan, di mana orang-orang jahat akan berada di neraka, karena mereka adalah orang-orang yang dihukum oleh Tuhan, dan di sana ada apa yang namanya ratapan dan kertakan gigi. Ini menunjukkan mereka benar-benar sangat menderita, dan terjadi ratapan, terjadi tangisan, teriakan, kesakitan, dan ini benar-benar tempat yang sangat mengerikan dan penuh dengan penderitaan, saudara. Bayangkan betapa mengerikan tempat neraka ini. Yang ketiga, neraka adalah tempat di mana apinya tak terpadamkan, saudara, dan ini bersifat kekal. Matius pasal yang ke-18 ayat 8 sampai yang ke-9. Mari kita lihat. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Markus 9 ayat 43 sampai 44.
Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tercatat di sana, neraka ternyata ada api yang tak terpadamkan. Ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa tentang neraka ini. Di sana ada apa yang namanya dapur api. Dan api di neraka tidak terpadamkan, saudara. Dan ini artinya api di neraka itu akan terus menyala, terus berkobar. Dan di neraka api ini akan terus-menerus menyala dan bersifat kekal. Kita benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya dan menderitanya orang-orang yang akan berada di sana kelak. Mereka akan menjumpai sebuah keadaan di mana neraka ini ada apinya tidak terpadamkan. Dan saya membayangkan neraka ini seperti tempat yang di mana di sana ada lautan api yang menyala-nyala. Dan ini terus menyala-nyala dan bersifat kekal. Apinya tidak pernah padam. Saudara, dan yang keempat, yang terakhir, ternyata neraka adalah tempat di mana ulat bangkai yang tidak akan mati. Markus 9 ayat 44. Lalu kita lanjutkan ayat 46 dan ayat 48. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi saudara, sangat jelas sekali neraka ternyata di sana kelak akan ada ulat bangkai. Karena di sanalah orang-orang yang masuk ke neraka mereka seperti bangkai. Di mana ulat-ulat yang ada di bangkai itu tidak akan mati sekalipun ulat itu kena api. Jadi ulat itu tidak akan mati sekalipun kena api yang menyala-nyala. Mari kita bayangkan betapa mengerikan dan menderita bagi orang-orang yang ada di sana kelak. Mereka akan digerogoti oleh ulat-ulat bangkai yang tidak akan mati dan itu terus akan menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Kiranya dari apa yang Yesus ajarkan ini membuat hari ini kita sadar, mari jangan sampai kita kelak ada di sana. Oleh sebab itu mari sambut Yesus sebagai juru selamat agar kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan mari kita hiduplah takut akan Tuhan. Dan mari kita harus hidup di dalam kebenaran, kekudusan. Dan saya percaya orang-orang yang benar tidak akan mendapatkan hukuman. Tetapi orang yang jahat, orang-orang fasik, kelak mereka akan berada di neraka. Puji Tuhan, kiranya renungan ini terus membuat kita makin waspada. Dan berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.